Ya, selamat berjumpa lagi, teman-teman sekalian. Ya, saya mau kasih sebuah, penguatan bagi kita yang terus belajar tentang khotbah ekspositori. Kita merenungkan beberapa hal yang menjadi pokok dasar dan menolong kita, ketika kita terus berproses belajar di dalamnya. Ketika kita merenungkan khotbah ekspositori, kita tentu bertanya ya dari sisi arti kata ekspositori itu kan berarti mengungkapkan sesuatu ya. Nah, kalau sesuatu harus diungkapkan berarti dia tersembunyi, seolah tersembunyi ya. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi hambatan dari pesan firman Tuhan yang tersembunyi, yang perlu diekspos, yang perlu diungkapkan. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam Alkitab ada sesuatu yang tertutup yang perlu kita ungkapkan sehingga orang bisa mengerti esensi daripada firman Tuhan itu ya. Hal itu di antara lain adalah budaya, tata bahasa, bahasa yang berbeda dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan juga bahasa kita sekarang, keterbatasan pembaca, keterbatasan pengajar, dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu langkah-langkah di mana kita bisa mengekspos apa yang tersembunyi. Dan tugas kita tentunya sebagai pengkhotbah atau pengajar adalah mengungkapkan pesan Tuhan sebagaimana Tuhan maksudkan. Ini ayat yang menjadi pegangan saya, yaitu dari Korintus 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris ini lebih jelas ya. Dikatakan di situ ketika aku mengkhotbahkan Injil, saya tidak bisa menyombongkan diri karena itu adalah Injil yang dikhotbahkan. Karena I am compelled, mau tidak mau harus saya lakukan berkhotbah itu. Saya harus berkhotbah mau nggak mau ya. Karena celakalah aku kalau aku tidak berkhotbah, mengkhotbahkan Injil. Dalam terjemahan lain juga kita bisa lihat hal yang sama di situ ya. Bagaimana dari Contemporary English Version bahwa berkhotbah adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan kita untuk lakukan. Dan celakalah kalau kita tidak berkhotbah dan dalam berkhotbah kita tidak menyampaikan pesan Injil. Di dalam setiap Alkitab ada pesan kabar baik yang perlu kita ungkapkan bagi setiap pendengarnya. Nah, untuk itu kita perlu mendasari khotbah kita dan proses kita mempersiapkan khotbah kita dengan 3 doktrin yang mendasari dari proses penafsiran kita sampai kepada penyampaian khotbah itu, ya. Yang pertama, doktrin yang dapat kita dasari adalah doktrin pernyataan, yaitu kita meyakini bahwa firman Tuhan adalah firman yang Tuhan Allah nyatakan. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, kita lihat berapa kali dalam Kejadian pasal yang pertama diulang-ulang bahwa berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Apa artinya? Berarti Tuhan Allah memang ingin mendatangi manusia ciptaannya dan berbicara kepada kita. Dan kita yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dinyatakan kepada manusia. Bahwa Tuhan Allah adalah pencipta seluruh alam semesta, membuka mulutnya dan menyatakan kepada kita isi pikiran dan hatinya. Nah, jika demikian dan kita yakini doktrin ini, mau tidak mau kita compelled, mau tidak mau kita perlu menyatakan firman-Nya kepada manusia, yaitu apa pesan Tuhan Allah yang ingin dinyatakan kepada kita. Yang kedua, kita mendasari khotbah kita dengan doktrin inspirasi. Kita tahu bahwa kalau kita meyakini bahwa Tuhan menginspirasikan manusia pilihannya untuk menuliskan firman Tuhan, sebagaimana doktrin dasar kita, berarti ada keharusan kita compelled, mau tidak mau untuk memahami maksud dan suasana ketika Roh Allah menyatakan kepada manusia pilihannya pada saat Dia menginspirasikan firman Tuhannya ini. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 jelas sekali ya. Yang kita harus tahu bahwa nubuat-nubuat atau firman yang dinyatakan kepada manusia untuk dituliskan dalam kitab suci, dalam Alkitab, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan, inspirasi Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang ketiga, kita melihat doktrin yang mendasari pemahaman kita yang ketiga adalah doktrin keselamatan. Nah, fakta bahwa keselamatan kita memberikan kepada kita identitas baru sebagai ciptaan baru dalam Kristus yang telah mengalami proses pengudusan, proses penebusannya,
sehingga kita memperoleh dan melewati proses pemulihan Tuhan. Dan semua itu datangnya dari firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 sampai dengan ayat 25 jelas sekali bahwa kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab ayat 24 dan 25, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan kepada kita, yaitu Injil, kabar baik kepada kita. Doktrin keselamatan yang perlu menjadi dasar ketiga bagi kita dalam kita menafsirkan. Untuk apa? Fase yang kedua, kembali dikatakan di ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan telah mengukuhkan bahwa firman-Nya memberikan kepada kita kelahiran baru dan juga pertumbuhan rohani, sehingga kita terus bertransformasi menjadi citra Tuhan. Jadi seperti Kristus dalam proses kita menuju kekekalan. Dan kita tahu bahwa firman Allah ini secara hakiki telah dimanifestasikan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan di ayat yang ke-14 dinyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita tahu bahwa firman itu adalah Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang tertulis dimaksudkan untuk membawa kita kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Karena hanya Yesus saja yang telah menjadi juru selamat bagi kita dan satu-satunya yang dapat menjadi juru selamat bagi umat manusia. Jadi kalau kita lihat kembali, kita dapat melihat dan punya pendekatan seperti Tritunggal dalam kita menafsirkan firman Tuhan, khotbah yang perlu kita sampaikan, yang mau tidak mau harus kita khotbahkan, harus kita sampaikan. Yang pertama, firman dinyatakan, ya, revealed word. Firman yang telah dinyatakan membawa kita kepada firman yang tertulis, yaitu Alkitab yang bisa kita baca sekarang, ya. Dan firman yang dituliskan itu akan menunjukkan kita untuk mengenal dan percaya kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita dapat bertumbuh menjadi seperti gambar dan rupa Tuhan Allah yang kudus oleh iman kepada Yesus Kristus. Inilah 3 dasar doktrin yang dapat kita gunakan dalam kita menyusun khotbah ekspositori, di mana kita mengekspos, mengungkapkan pesan firman Tuhan yang perlu kita sampaikan. Mau tidak mau, harus kita khotbahkan, harus kita sampaikan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.